Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, senang berjumpa dengan saudara dalam Saat Teduh. Saya sangat senang karena saudara menyediakan waktu untuk merenungkan firman dan berdoa. Seperti kata Mazmur bahwa orang yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan selalu menghasilkan buah setiap musim. Saya percaya di musim kehidupan apapun yang saudara lewati, saudara akan tetap memancarkan kehidupan. Saudara akan tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada, karena saudara orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Di edisi kali ini saya ingin share tentang bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa dimanapun kami berada saat ini, kami rindu belajar firman-Mu. Aku minta Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan agar kami bisa mengerti firman Tuhan, agar kami bisa merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, saudaraku, banyak orang berkata bahwa kita perlu mengendalikan pikiran kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar bisa mengendalikan pikiran kita? Mungkin kita bisa berkata, ini kan pikiran saya, jadi terserah saya akan atur pikiran saya. Tetapi faktanya bahwa tidak sedikit orang yang sebenarnya pikiran mereka tidak dikendalikan oleh mereka sendiri, tetapi pikiran mereka dikendalikan oleh orang lain, oleh keadaan di sekitar mereka, oleh apa kata orang, oleh apa yang mereka dengar di berita. Jadi sebenarnya banyak orang yang tidak mampu mengendalikan pikiran mereka, dan akhirnya mereka hidup berjalan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, bahkan dalam kebencian, kemarahan, karena mereka tidak mampu mengendalikan pikiran mereka. Nah, saya ingin share tentang bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Tapi sebelum itu, saya ingin berikan sebuah analogi atau perumpamaan, yaitu perumpamaan antara perbedaan makanan dan pikiran. Ketika makanan itu ditawarkan kepada kita, kita punya kesempatan untuk menolaknya atau menerimanya. Ketika makanan itu disodorkan kepada kita, kita punya kesempatan untuk mau memakannya, mau memasukkannya ke dalam tubuh kita, atau kita menolaknya. Sedangkan pikiran, ketika pikiran itu hadir di kepala kita nggak bisa tolak untuk pikiran itu keluar dari kepala kita, karena dia sudah di dalam sana. Dia sudah ada dalam pikiran kita. Contohnya, saya mau coba lakukan eksperimen untuk saudara. Coba saudara pejamkan mata sejenak. Kemudian saya minta saudara untuk tolong jangan sekali-kali membayangkan seekor gajah. Nah, apakah yang pertama kali muncul di benak saudara? Seekor gajah. Karena saudara mendengarkan informasi kata seekor gajah, otomatis yang muncul di bayangan saudara adalah seekor gajah. Nah, jadi di sini saya belajar bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita seperti kita mengendalikan makanan yang masuk. Oleh karena itu, cara mengendalikan apa yang ada di pikiran kita adalah mengendalikan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat. Karena kalau kita sudah mendengar kata gajah, kita perlu kerja 2 kali untuk mengeluarkannya lagi dari pikiran kita dengan cara memikirkan hal yang lain atau memikirkan hewan yang lain. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa mengendalikan pikiran, kita perlu mengerti cara kerjanya seperti apa. Nah, firman Tuhan di Filipi ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di ayat 7 ini Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan sendiri ada ngomong soal memelihara pikiran.
Nah, gimana sih? Apa sih kata firman Tuhan tentang memelihara pikiran? Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 berkata, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Di ayat yang ke-8 disuruh kita memikirkan ini, hal yang manis, yang benar, yang adil, yang sedap didengar. Firman Tuhan sangat mengerti tentang cara kerja pikiran, bahwa untuk mengendalikan pikiran kita harus memfokuskan pikiran kita terhadap sesuatu yang baik, agar dari dalam diri kita memancarkan sesuatu yang baik. Nah, ketika saya ingin saudara tidak memikirkan soal seekor gajah, saya harus berkata kepada saudara tentang seekor kucing, supaya saudara tidak mendengar kata gajah. Nah, demikian pula kita hidup di tengah-tengah media informasi yang sangat pesat. Kita mendengarkan setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit informasi yang kadang kita nggak mampu untuk filter. Apakah itu informasi berita tentang yang membangkitkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan kadang kita heran, kok saya hidup penuh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Karena kita nggak sadar bahwa setiap hari yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita renungkan adalah sesuatu berita yang buruk. Berita yang membangkitkan kekhawatiran. Bahkan kalau kita lihat status dari orang, kadang ada yang membuat kita iri atau bahkan membuat kita marah. Nah, firman Tuhan di sini mengajarkan kita untuk kita nggak bisa menfilter kepala kita dengan seketika saja kita keluarkan. Tetapi kita perlu mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang adil, sesuatu yang sedap didengar, dan semua yang positif. Nah, ada filosofi meditasi berkata, kosongkan pikiran Anda. Apakah kita benar-benar bisa mengosongkan pikiran kita? Kita tidak bisa mengosongkan pikiran kita. Sama seperti penglihatan. Bisakah saudara mengosongkan penglihatan saudara? Ya, kecuali saudara tutup mata. Tetapi kalau saudara buka mata, saudara nggak bisa mengosongkan pikiran saudara. Saudara akan otomatis melihat apa yang ada di depan saudara. Kecuali, saya berkata, fokuskan mata saudara kepada titik yang ada di tengah. Maka saudara akan tidak sadar, tidak memperhatikan apa yang ada di sekeliling titik tersebut. Begitupun dengan pikiran. Ketika kita memfokuskan pikiran kita terhadap firman Tuhan, terhadap hal yang baik, hal yang suci, hal yang mulia, maka kita tidak akan hidup dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan hal-hal yang negatif. Bahkan di ayat yang ke-9 berkata, "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Ini berbicara, dia menyebutkan panca indera. Apa yang kamu pelajari, terima, dengar, dan lihat padaku, lakukanlah itu. Artinya, apa yang kita lihat, kita dengar, kita pelajari, kita terima, itulah yang akan masuk di pikiran kita dan bergema keluar, terpancar keluar dari kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, lewat saat teduh kali ini, saya ingin share kepada saudara bahwa marilah kita mulai memfokuskan pikiran kita kepada firman Tuhan. Dan fokuskan di pikiran kita kepada pribadi Yesus. Bagaimana cara Yesus hidup? Apa yang Yesus lakukan? Perbuatlah demikian, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya berdoa biar lewat sharing kali ini, saudara mampu untuk mengendalikan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima, apa yang saudara pelajari dan renungkan setiap hari. Sehingga saudara dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini kami bisa belajar tentang bagaimana mengendalikan pikiran kami. Firman-Mu bahkan mengajarkan kami kepada hal apa kita harus fokus. Roh Kudus, bantu setiap kami. Bantu setiap kami untuk mampu mengendalikan pikiran kami. Untuk kami mampu fokus kepada hal yang baik, hal yang benar, hal yang suci, hal yang adil. Dan kami melihat pribadi Yesus dan kami mau mengikut Yesus. Kami mau hidup seperti Yesus. Sehingga di tengah-tengah musim yang, di tengah-tengah keadaan yang berat,
kami mampu tetap hidup sebagai orang yang percaya, orang yang yakin, orang yang tetap berdiri tegar dan memancarkan damai sejahtera, memancarkan sukacita. Kami tidak hidup dalam ketakutan, dalam teror, tetapi kami hidup penuh iman. Kami memancarkan kehidupan yang penuh iman, sehingga itu menular kepada orang-orang yang kami temui. Mereka pun melihat bahwa kita hidup penuh iman, melangkah penuh iman, hidup penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Sehingga siapapun yang bertemu kami merasakan bahwa Yesus hidup di dalam kami, dan mereka pun mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk keluarga kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkau kota benteng kami, Engkaulah yang melindungi kami. Kuasa-Mulah yang memagari, yang membentengi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Biar Roh Kudus membantu kami, biar firman ini bukan hanya didengar, tetapi dapat kami hidupi dan kami bisa fokus terhadap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.